Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang berbahagia dan anak-anakku yang saya banggakan, kali ini saya akan membahas masalah kebaya, di mana orang sering menyebut kutu baru, padahal kutu baru itu adalah bagian kecil dari kebaya. Sebenarnya kebaya itu adalah pakaian tradisional bangsa Indonesia, biasanya terdiri dari bahan brokat yang dikenakan dengan kombinasi bahan kain atau sarung. Terkadang juga terdiri dari bahan bludru, cirinya sedikit ketat, pas bodi, berkeras tali atau kerah, kadang menggunakan asal daerahnya tertentu. Misal pada Bandung itu tidak menggunakan keras tali, di Bali juga kadang tidak menggunakan keras tali. Kemudian dipadu-padakan dengan kemben, karena biasanya di sini menggunakan untuk bahan kebaya menggunakan bahan transparan seperti brokat, chiffon, sehingga untuk menutup bagian dada menggunakan kemben atau bustier. Perkembangan selanjutnya, karena banyak variasi desainer yang mengembangkan detail kebaya, sehingga muncul kebaya modern atau kebaya modifikasi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kebaya Kartini. Ini adalah contoh desain kebaya Kartini. Kebaya Kartini cirinya itu hanya pada daerah pembukaan depan, ada keras tali, ada kutu baru. Kutu baru itu adalah beef penutup dada untuk menutup rangkaian kerah yang hanya berhimpit, sehingga perlu butuh beef. Beef ini pada kebaya Kartini memang tidak terlihat, atau kutu barunya tidak terlihat. Ini ciri khas untuk kebaya Kartini. Sedangkan yang lain, mungkin kebaya Bandung, mungkin beef atau kutu barunya terlihat. Yang ini disebut dengan kutu baru itu. Ini model keras tali khusus ciri Kartini. Bahan biasanya menggunakan bludru atau mungkin bahan brokat. Ini juga kebaya Kartini, ada keras tali. Kemudian di sini penutup muka hanya terhimpit, mepet. Kemudian untuk menutup supaya tidak terbuka, di dalamnya ada kutu baru. Jadi kutu baru itu bukan kebayanya yang ini, bukan kerahnya ini, tapi kutu baru sebenarnya adalah beef untuk menutup pembukaan depan. Selanjutnya adalah kebaya Jogja. Ini adalah kebaya Jogja. Kebaya Jogja cirinya hampir sama dengan kebaya Kartini, Solo, dan lain sebagainya. Kerah tetap menggunakan keras tali. Perkembangan saja mungkin akan berubah, tapi ciri khusus pada kebaya Jogja adalah ini. Keras tali, kemudian beef pada penutup muka sampai pusar, sedangkan di bawahnya supaya tidak membuka tetap ada kemben semacam ini. Ciri khususnya pada kebaya Jogja, beef pada penutup muka ini tidak langsung lembaran dari kanan ke kiri, tapi dia di sebelah kanan ada, di sebelah kiri ada, dan di sini terkunci dengan kancing kait, kancing sengkelit. Ini antara Solo dengan Jogja hampir sama. Beefnya atau kutu barunya lebar antara 8 sampai 10 cm. Tapi untuk Jogja di sini ada kancing yang digunakan untuk membuka. Sedangkan kebaya Solo ini hampir sama dengan yang tadi, kebaya Jogja. Di sini masih ada keras tali. Keras tali itu adalah kerah yang menempel langsung kepada badan. Di sini tidak langsung bertemu antara keras talinya, sehingga butuh beef untuk menutup dada sampai batas pinggang. Di bawahnya masih ada kemben atau korset. Tapi beefnya atau kutu barunya ini tidak ada sambungan di tengah untuk pembukaannya. Dia ada di bawah kancing sebelah kanan. Sedangkan ini terkunci. Sedangkan di sini di sebelah kanan ada kancing kait, mungkin kancing cedit atau kancing itik, di dalamnya ada. Ini kebaya Solo, bedanya di situ dengan kebaya yang Jogja tadi. Ini masih Solo juga. Kutu barunya, beefnya sedikit lebar, pembukanya berada di bawah keras tali yang ada di sebelah kanan, dan sini adalah terkunci. Ini kayak Bandung.
Kebaya Bandung hampir mirip dengan blus, cuman bahannya yang sering digunakan adalah brokat transparan. Variasi kerah biasanya tidak menggunakan kerah tali, sedangkan bukaan depan antara tengah muka itu bertemu, sehingga untuk mengkaitkan dan menutup bukaannya itu di dalamnya ada kutu baru dan kancing menggunakan kancing sengklit atau kancing kait seperti ini. Kerah biasa menggunakan kerah hati, bisa berhenti di kerah tidak tinggi seperti ini, atau bisa dikombinasikan kerah belakangnya dinaikkan menjadi kerah setengah tegak, sedangkan garis lehernya yang depan biasanya menggunakan garis leher hati. Tapi karena di sini disebut dengan kebaya, tetap di dalamnya ada kutu baru atau pif sebagai penutup bukaan depan, tapi tidak terlihat di sini. Ini mesti ada ini sekitar 4 cm untuk di bukaan depan ini. Kombinasi dengan bustier, karena ini bahan transparan, yang putih ini adalah bustier, hingga menutup bagian badan bagian atas. Kebaya Bali, kebaya Bali ciri khususnya bukan pada kerah talinya, bisa mungkin garis leher, off shoulder, dekolit seperti ini, off shoulder. Kemudian pakai kerah tali, bukaan pifnya lebar seperti ini, atau bukaan pifnya tidak tertutup seperti kebaya Kartini. Tapi yang menjadi ciri khusus pada kebaya Bali, pengenaannya diberi dengan ikat pinggang berupa selendang. Selendang ini punya simbol tersendiri bagi masyarakat Bali dalam mengenakan kebaya ini. Intinya mengikat perut supaya tetap prihatin, ceritanya seperti itu. Mohon maaf kalau dalam penjelasan saya terkait dengan ikat pinggang tali selendang yang ada di pinggang kebaya Bali ini mungkin salah. Ini contoh beberapa kebaya Bali, bukan terletak pada di garis leher atau kerahnya, tapi lebih dikhususkan pada ikat tali yang dengan selendang yang diikatkan di pinggang. Jarinya bisa berkombinasi, bisa pendek 3/4 atau panjang, mungkin bagi yang masih remaja bisa 3/4 atau mungkin sampai selutut. Untuk yang sudah sepuh, ibu-ibu, ini panjangnya bisa sampai ke mata kaki. Ini ciri khas kebaya orang Bali. Ini kebaya modifikasi modern. Dan selanjutnya, karena banyak kreasi para desainer seperti Ibu Ana Avanti, kemudian yang di Jogja juga banyak menciptakan kreasi dari dasar kebaya yang kemudian dikembangkan menjadi kebaya modifikasi, dari mulai kerahnya yang asimetris, tapi ciri kebayanya itu masih ada kancing, kemudian kancing sengkelit, kancing kait, transparan, ada kombinasi dengan kemben, ada kain jarik, ada selendang, pemanis, hiasan. Ini masih kental di situ, sehingga tetap disebut dengan kebaya meskipun sudah keluar dari pakem kebaya, tapi orang tetap menyebut dengan kebaya modifikasi, kebaya modern. Contoh seperti ini pada kerah. Ini bukan kerah tali, tapi kayak kerah kimono. Ini dilebarkan, bahan transparan, kombinasinya dengan jarit. Ini masih memiliki ciri khas kebaya juga. Ini juga kombinasi kebaya modern. Di sini untuk bukaan tidak ada di depan, tapi menggunakan pembukaan bagian belakang menggunakan resleting atau tutup tarik. Di sini juga dikombinasikan, ada tambahan kerah, Shanghai. Di sini ciri khas kebaya masih ada. Di sini juga masih ciri khas kebaya ada, transparan, kombinasi dengan jarit atau kain batik masih terlihat di sini. Sehingga meskipun bentuknya sudah keluar pakem dari kebaya, cenderung ke blus, cenderung ke gaun, tapi masih mempunyai ciri kebaya. Ini juga sama seperti tadi, garis lehernya hati yang melebar, bukaan depan masih menggunakan dipanjangkan sampai ke lantai, kombinasi dikenakan dengan kain
ini juga masih memberi khas kental, ciri khas kebaya. Ini juga pada kesempatan kali ini saya hanya menerangkan ciri khas kebaya, bedanya kebaya dengan kutu baru. Kebaya itu sebenarnya keseluruhan model tadi, sedangkan kutu baru itu adalah bagian dari kebaya itu sendiri. Dan untuk polanya akan saya ulas besok setelah penayangan video yang ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.